munasiban haleman tesi lima maring barang fi hadal kitabi ing dalam iki kitab wa huwa utawi hadis hada yu hadis iku an Mujahid an Salman radhiyallahu taala anhuma anin nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satune kanjeng Nabi iku qala ngendika satune kanjeng Nabi man hafadhu ala ummati hadil arba'ina hadisan dakhalal jannah man utawi sing sapaunge iku hafadhu apal sapa man ala ummati ngatasé umat ingsun hadil arba'ina ing iki 40 apane hadisan hadise dakhala mangka manjing sapa man al jannata ing swarga wa syarolan ngumpulaken hu ingman Allahu subhanahu ma'al anbiya'i sertane piro-piro nabi wal ulama'i lan piro-piro ulama piro-piro alim ulama piro-piro kang alim yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat pakulna mangka ngucap ingsun ya Rasulullah ay Rasulullah ayul arba'ina iku ndine 40 apane hadisan hadise faqala mangko ndika sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam antumina iku yen to imanaken sira billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan ing dina akhir wal malaikati lan malaikat wal kitabilan kitab wan nabiyina lan piro-piro nabi wal bu'su lan ditangiaken saking kubur wal bu'si lan ditangiaken saking wal bu'su lan ditangiaken saking kubur ba'dal mauti ing dalam sawise mati wabil qadari lan iman ing peste wal bu'si berarti wabil bu'si wabil qadari wabil qadari lan kalawan pesten khairihi yo baguse pesten wa syarrihi lan alane pesten minallahi ta'ala saking Allah ta'ala wa tasyhadu lan nyekseni sira an ing setune kelakuan la ilaha iku orana pangeran kang wajib disembah illallahu ing Gusti Allah wa anna Muhammadan satune kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku dadi utusan Allah watu kimalan jumenakan sira sholata ing sholat bisghabaghil wudu'i kalawan nyempurnakan wudu liwaktiha maring waktune sholat bitamami ruku'iha kalawan sempurnane rukune sholat wa sujudiha lan sujude sholat watu atiya lan nekani sira az-zakata ing zakat bihaqqiha kalawan hakke zakat wata sumalan yang to puasa sira syahrul ramadana ing bulan Ramadan watu hijjalan yang to haji sira al-baita ing baitullah ini stata'alata lamun kuasa sapa sira ilaihi maring baitullah sabilan apane dalane watu shallalan salat sapa sira istata'asyrata ing rolas apane rakaate bikulli yaumin ing dalem saben-saben dina wa lailatin lanungi wa hiya utawi istata'asyra iku sunnati sunnah ingsun wa salasu rakaatin lan telu pira-pira rakaat witron hale ganjil la tatruk aja tinggal sira ha ing salat wala tusyrik lan aja musyrik sira nyekutu akan sira billahi Gusti Allah syai'an ing suji-suji wala ta'asilan aja duraka sira walidaika ing wong tua loro sira wala ta'kullan aja mangan sira malal yatimi ing hartane anak yatim wala ta'kullan aja mangan sira riba ing riba wala tashrablan aja nginum sira al-khamra ing arak wala tukhliflan aja sumpah sira billahi ing Allah kadiban hale bohong wala tasyhaddan aja lan aja nyekseni sira syahadat zuri ing saksi
kang goroh ala hadin ngatas wong siji qaribin kang parak au ba'idin atawa kang adoh wala ta'amalan aja ngamal sira bil hawa kalawan hawa nafsu wala tab lan aja gibah sira akhaka ing sedulur sira wala taqaulan aja ngerasani sira ngomongaken sira ing dalam akhok min khalqi saking burine akhok wa qadamihi lan arpe akhok wala takdifulan aja dalih sira dalih teh naon dalih teh apa namanya tuh menuduh zina al musonata ing wadon kang den reksa wala takulan aja ngucap sira li akhika maning sedulur sira ya muroi hei wong kang ria patah butuh mangka lebur amaluka opo amal sira wala tal'ablan aja dolanan sira wala talhalan aja lelahan sira ma'allahina sertane piro-piro kang lelahan melakukan sesuatu yang tidak berguna wala takullan aja musab sira lil qasiri kedue wong kang pendek ya qasiru hei pendek wong kang apa ya wong kang pendek meureun jawana pendek nang sih dek nong bisa gitu ya nah itu nggak boleh karena paturidu hal ngarepaken sira bidzalika kalau mengkono ucapan aibau ing cacade akhok ing cacade dewo wala tusakhir lan aja minasira min hadin saking manusia minan nasi saking manusia min hadin saking musiji minan nasi saking manusia wala ta'manan aja aman sira ngerasa aman sira miliko billahi saking siksaan Allah wala tamshilan aja lumaku sira binami mati kalawan ngadu domba pima ing dalam barang bainal ikhwani ing dalam antarane piro-piro sedulur hadisnya panjang banget wa tashkurulan syukur sira lillahi maring Allah ala kulli ni'matin ing atase saben-saben nikmat allati an'ama kang paring nikmat sapa Allah biha kalawan nikmat alaika ing atase sira wa taswirulan sabar sira indal bala'i ing dalem nalikane bala wal musibati lan musibah wala taqnutulan aja putus asa sira min rahmatillahi saking rahmati Allah wa ta'ala malan rusira anna maning satune barang asoba kang nani opo makang ing sira lam yakun ikurana opo maiku lihtiaka iku cur ngeluputaken opo maka ing sira wa anna malan ing satune barang akhtoaka kang ngeluputaken opo maka ing sira lam yakun ikurana opo mak liusibaka iku yakti menani opo makan sira wala tatluban aja lurus sira syukhta rabbi ing bendone pangeran biridul makhlukina kalawan ridone piro-piro makhluk. Terlalu panjang nanti, jadi baiklah diterangkan sedikit-sedikit dulu ya. Jadi di sini Kiai Musonep mengatakan bahwa yang dia katakan di dalam sebelumnya tersebut itu sesuai dengan apa yang dia hadis yang menyesuaikan dengan hadisnya Kanjeng Nabi. Barang kayak Kanjeng Nabi itu mengatakan bahwa barang siapa yang hafal 40 hadis maka masuk surga. Coba kita berapa hadis yang kita hafal? 5 hafal? 5, 10, 20 iya ya, gak apa-apa. Ini sebenarnya ya bukan saja secara lafaz ya kita hafal, yang justru yang itu adalah maknanya, makna dari hadis itu sendiri, bukan menghafal daripada lafaz. Ya seperti halnya kan surga itu kan termasuknya Allah murahkan
Miftahul jannah, miftahul jannati la ilaha illallah. Kuncinya surga yaitu baca la ilaha illallah. Ada juga man salaka tariqan yatlubu bihi man salaka tariqan ilal jannah. Barang siapa yang belajar berjalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Orang yang baca sholawat 1 kali kemudian akan dibalas 20 kali oleh para malaikat, dan kemudian dia tidak akan mati lam tamut hatta yubashshiru bil jannah, sehingga dia diperlihatkan surga. Itu apalagi orang yang hafal Quran katanya, maka dia dapat tiket masuk surga, bukan saja dianya tetapi 40 tiket untuk keluarganya juga. Itu seperti itu. Tapi bukan hanya menghafal saja. Yang maksud di sini adalah menghafal lafaz dan maknanya. Yang susah kan menghafal maknanya itu. Maknanya dalam artian mengamalkannya. Yang susah itu mengamalkannya. Kalau tidak mengamalkannya, ya hafalan itu tidak ada gunanya. Jadi hafal hadis 40 tapi kelakuannya seperti itu, ya tidak ada gunanya. Hafal Al-Quran tetapi ya kelakuannya seperti itu, ya tidak ada gunanya. Jadi yang jelasnya mah hafal lafaznya dan juga menjaga maknanya, arti daripada yang kamu hafal tersebut. Nah, ini arti-artinya yang di sini disebutkan. Barang siapa yang hafal 40 hadis, maka Allah akan masuk ke dalam surga. Kayak gitu. Dan Allah akan kumpulkan dengan para nabi, para ulama pada hari kiamat nanti. Ya kalau dia hafal lafaz dan makna, ya berarti ya sudah jadi ulama dia. Ya karena dia udah bisa mengamalkan ilmunya. Kita semuanya juga ulama, yaitu orang yang belajar. Ulama semuanya. Dan belum bisa mengamalkannya, sedikit mengamalkannya. Ya, apa saja hadis tersebut ya kanjeng Nabi, kata sahabat tersebut, yaitu hendaklah kau beriman kepada. Jadi hadis tersebut yang 40 itu ya secara kesimpulannya ya apa? Hendaklah kau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab Allah, para nabi dibangunkan. Kita beriman adanya bahwa kita nanti akan dibangunkan pada hari kiamat. Beriman pada qadar baik buruk dari Allah Ta'ala. Hendaklah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, mengerjakan sholat dengan semwudu yang sempurna pada waktunya, menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, yang melakukan zakat, mengeluarkan zakat bagi orang yang sudah berhak mengeluarkannya, puasa bulan Ramadan, haji apabila mampu. Itu kan amalan-amalannya itu, bukannya sebagai sebatas hanya hafal-hafal doang. Amalannya itu yang penting. Sholat 12 rakaat ya sholat ba'diyah, sholat qobliyah ba'diyah yang muakkad termasuknya ya. Dan 3 rakaat sholat witir, jangan kau tinggalkan, janganlah kau tusyrik, jangan kau menyekutukan Allah dengan sesuatu, jangan kau durhaka kepada orang tua, jangan kau makan harta anak yatim, jangan kau makan riba, jangan minum khamr, jangan kau bersumpah atas nama Allah, tapi bersumpah dengan sumpah yang bohong. Ya, jangan mudah menyebutkan demi Allah nih. Kalau hal tersebut tidak perlu, nggak usah disebutkan. Jangan murah menyebutkan demi Allah, takutnya nanti terjadi apa-apa, karena itu adalah hal yang sangat sangat harus dijaga sekali. Takutnya gimana, kecuali kalau terpaksa sekali dan kita memang tidak harus mengucapkannya, maka katakan saja, nggak apa-apa ya. Nah itu jangan juga menjadi saksi bohong. Jadi saksi bohong, saya menyaksikan dia itu melakukan begini begitu padahal tidak melakukan, itu saksi bohong. Nah itu ya, pada salah satu di antara kamu, baik yang dekat maupun yang jauh, jangan melakukan segala sesuatu dengan hawa nafsu. Jangan gibah terhadap saudaramu. Wala taqfi min khalfi wa qadami, ya, jangan membicarakan saudaramu baik di depan maupun di belakang. Apalagi jangan menuduh berzina. Jangan berkata kepada saudaramu, hei
orang yang pamer atau menyakiti lah bahasanya, menyakiti saudara. Nah itu banyak sekali di sini. Dan jangan menghina orang lain walaupun memang itu ada pada orang lain tersebut. Ya teh hidung umpamanya, nah gitu ya. Kecuali mengamin merenang mengaminnya dan hidung gitu naon nyebut naon bae oge. Nah, ya biasanya kayak gitu. Nah ini, jangan putus asa dari rahmat Allah, bersyukur pada Allah segala nikmatnya yang Allah berikan kepadamu, sabar atas bala dan musibah. Itu semuanya ya tentunya harus didasari dengan yaitu sabar dan karena apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu. Mintalah pertolongan engkau yaitu dengan sabar dan sholat. Perbaiki sholat engkau. Ya, balaslah cinta Allah karena Allah itu mencintai engkau dengan cinta yang sejati. Allah mencintai makhluknya di alam dunia ini, baik orang yang ibadah kepada Allah, orang yang tidak ibadah kepada Allah, semuanya dicintai oleh Allah. Allah itu mencintai kepada makhluknya dengan cinta yang sejati. Maka balasnya cinta Allah, belajar mencintai Allah. Karena apa? Karena cinta Allah, kita mencintai Allah itu salah satu yang tidak akan kecewa adalah cinta manusia kepada Allah. Cinta kepada makhluk bisa kecewa karena makhluk itu mesti akan meninggalkan atau ditinggalkan. Kamu mencintai ibumu, bapakmu, mesti ibumu, bapakmu. Kalau kamu yang meninggalkan, pasti orang tuamu akan meninggalkan. Suatu saat akan meninggal semua. Yang kita cintai akan meninggal semua. Nah, yang tidak akan meninggalkan adalah cinta kepada Allah. Allah tidak akan. Makanya kalau cinta itu jangan pakai emosi gitu. Kan itu. Cinta saja. Ketika boleh cinta kepada lawan jenis silahkan saja, itu namanya wajar lah termasuknya. Berarti non ngaranna teh. Non ngaranna teh namun cinta beda jenis ngaranna teh wajar ya. Biasalah gitu bahasana. Namun cinta satu jenis baru tidak wajar. Cinta yang lain jenis silakan cinta saja. Tapi hanya begitu saja. Tidak usah pakai emosi. Kalau pakai emosi kalian gagal, patah hati, kalian kecewa, ya. Terus lupa, lama move on, ya susah move on karena cintanya kalian itu pakai emosi. Jangan mencintai itu dengan memakai emosi, kecuali cinta kita kepada Allah baru pakai emosi, gak apa-apa. Ingat terus karena cerita di alam dunia itu dasarnya semuanya karena cinta ya. Karena kita di alam dunia itu karena adanya Nabi Adam cinta kepada Siti Hawa cinta kepada Nabi Adam, adanya kita semua. Dari dasar dusuna ruhnya Nabi Muhammad karena Allah ciptakan ruh Muhammad, mencintai ruh Muhammad, diciptakan alam dunia, diciptakannya makhluknya itu atas dasar cinta. Di cinta itu ya di dalam alam dunia itu hal yang paling tinggi daripada segalanya. Tapi jangan dibuat untuk main-main ya. Harus hati-hati cintanya kepada sesuatu itu, tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Ya minimal belajarlah seperti apa cintanya kita kepada Allah itu seperti apa. Di film juga kan banyak itu ada cerita-cerita Laila Majnun, terus apa lagi Juliet dan siapa? Romeo dan Juliet ya. Terus juga siapa lagi? Ada cintanya juga Rama dan Sinta. Ada cintanya siapa lagi? Ada cintanya, walaupun ada cinta kepada guru itu ada cintanya Jalaluddin Ar-Rum kepada gurunya. Juga dia buat syairan-syairan yang sangat indah sekali. Itu biasa seperti itu. Apalagi cintanya Al-Halal, cintanya itu kepada Allah. Nah itu seperti itu. Dasar semuanya itu karena cinta
Jadi ya cintailah segala sesuatu, tapi jangan dipakai emosi, karena segala sesuatu itu mesti akan tidak akan selamanya, kecuali cinta kita pada Allah tidak akan mengecewakan. Nah itu Basiana kan itu pada ceritanya kalau Siti Zulaikha tadi, kalau di dalam Al-Quran, tapi gak tahu tuh akhirnya Siti Zulaikha itu happy ending apa tidak ya sama Nabi Yusuf. Nah, gimana happy ending itunya akhir ceritanya? Apakah bersama dengan Nabi Yusuf atau tidak itu? Ya, bersama. Siti Zulaikha sama Yusuf bareng tekan akhirnya. Iya. Kan katanya itu Siti Zulaikha itu mencintai Nabi Yusuf sebelum Nabi Yusuf ketemu sama Nabi Yusuf. Dia sudah mencintai Nabi Yusuf. Jadi dia bermimpi bertemu Nabi Yusuf. Akhirnya dia memimpikan selalu. Sehingga dalam puisi-puisinya yang ditukan oleh filsafat, ya, aku mencintai orang yang tidak pernah aku cintai. Malah di dalam satu puisinya Siti Zulaikha itu ya mengatakan, kalau kau memanggil saya maka pukullah saya, maksudnya lah dengan dipeganglah saya, karena pikiran dan diri saya itu udah terpenuhi oleh Yusuf semua. Jadi saya tidak ingat apa-apa kecuali kalau dipukul, Zulaikha, iya baru ingat ya gitu. Kalau itu ya pikirannya sudah ke Yusuf terus ya gitu. Nggak pernah dia mikirin apapun selain Yusuf kayak gitu. Ya pasti. Ya pas itu Siti Zulaikha kan cantik, anaknya raja. Dia akhirnya bermimpi terus dengan Nabi Yusuf. Dia mencari di manakah engkau berada. Aku tidak pernah melihat dirimu, hanya di dalam mimpimu saja. Di manakah sebenarnya engkau berada, Yusuf, kayak gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia membuka pengumuman saja. Saya membuka sayembara. Siapa yang mau sulit sayembara? Siti Zulaikha itu mau mencari calon suami. Banyak itu raja-raja yang datang. Nah, raja yang datang. Kan di dalam mimpi yang keduanya mengatakan, aku adalah wazirnya negara Mesir ya. Wazir itu raja Mesir. Oh, berarti Yusuf itu raja Mesir, padahal pada saat itu Yusuf belum jadi wazir. Akhirnya dia tunggu nih, mana ya raja Mesir yang datang lama. Ada datang, padahal bukan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masih jadi budak pada saat itu. Tapi dari situlah nanti bertemu dengan Nabi Yusuf, gara-garanya terus jadi rajanya. Terus akhirnya dia mau dinikahkan sama rajanya Mesir tersebut, tapi kok bukan Yusuf ya. Tidak seperti yang dalam mimpi saya wajahnya kayak gitu. Ya gimana ya, tapi ya sudah jadi nasi sudah jadi bubur. Nah, kemudianlah Nabi Yusuf lah datang pada saat itu, malah Nabi Yusuf menjadi budaknya. Dia sudah mimpi terus. Itu dalam pikiran dia Yusuf terus, sehingga dia melakukan hal-hal yang ya seperti itu dalam Al-Quran dikatakan. Ya, menyerahkan diri kepada Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf itu maksum kan. Sebenarnya Nabi Yusuf itu ya naksir juga kalau Siti Zulaikha, karena dia cantik juga ya. Siapapun yang melihat Siti Zulaikha pasti ya tertarik juga. Dan karena maksum dijaga oleh Allah, akhirnya tidak terjadi apa-apa. Ya, akhirnya Nabi Yusuf lebih memilih penjara daripada harus terjadi fitnahan ya gitu dari kembalinya. Kan cuma ujung-ujung dari cerita Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha itu gimana. Tapi kalau kita biasanya ada doa pengantin kan ya, pertemukan saya atau kumpulkan saya seperti Nabi Adam dan Siti Hawa, seperti Nabi Muhammad dan Khadijatul Kubro, dan Sayyidatina Khadijatul Kubro, seperti Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra ya, Zahra. Tapi
tidak boleh katanya itu nggak usah ada Nabi Yusuf Siti Zulaikha. Karena apa? Karena nggak tahu akhirnya bagaimana kisahnya, dan kemudian kisahnya tersebut itu ada apa namanya, ada suatu yang tidak baik sebenarnya. Mana mungkin orang yang mencintai menggebruskan bahasa bisa namanya ngagebruskan gitu ya kekasihnya gitu. Iya, ngagebruskan ke penjara kan, biar dia selamat. Akhirnya Yusufnya masuk ke dalam penjara. Saya tidak mau apa namanya, tidak memaksa Yusuf yang memaksa saya kan gitu. Itu kan maksudnya sudah bahasa nama cinta yang ternodai ya gitu ya. Harusnya kan Siti Zulaikha itu cintanya sejati, karena cintanya itu jadi ternodai gara-gara hal seperti itu. Tidak bisa apa namanya itu menjaga hawa nafsunya sendiri. Tuh. Apalagi kalau cintanya siapa tuh? Cintanya Laila Majnun. Al-Majnun itu adalah Kais ya, kalau salah Kais itu. Kais itu ahli, dia itu seorang pinter. Kenapa dia terkenal Laila Majnun itu? Karena Kais itu seorang ahli syair. Jadi syair-syairnya itulah yang terkenal itu, syair-syair cinta. Ya, Kais itu salah satu ya pelajar bertemu pertama kali dengan Laila. Pada saat pandangan pertama langsung jatuh cinta. Pertama cintanya nggak diketahui, cuma lirik-lirik. Lama-lama ketahuan, dan Laila juga wanita yang cantik. Laila tersebut itu anaknya ketua suku, ya ini ketua suku yang saling bertentangan, bermusuhan. Jadi tidak boleh tuh bersama. Jadinya Kaisa itu jadi seperti gila ya gitu. Laila dalam pikirannya dan sehari-hari itu saya pikiran Laila seperti gila dia. Karena saking cintanya kepada Laila, di dalam pikirannya, hatinya penuh dengan kata-kata Laila. Itu seperti itu. Akhirnya, walaupun gila, seperti karena cintanya kepada Laila, tidak bisa bertemu dengan Laila. Itu banyak orang yang selalu mengkerumun gitu. Kais tersebut, walaupun Majnun Manun gila gitu ya. Pernah melamar sih, tapi ditolak oleh orang tuanya Laila juga. Ya, karena apa? Karena syair-syairnya yang keluar begitu indah-indah, jadi banyak orang yang suka gitu sama Majnun tersebut, walaupun gila, tapi syair-syairnya yang keluar dari mulutnya selalu bahasa-bahasa yang bagus gitu. Ya, akhirnya Laila menahan cintanya kepada Kais, meninggal dunia. Akhirnya Majnun lari ya di hadapan, tersipuh di depan kuburannya Laila. Dia di situ berhari-hari di dalam kuburannya Laila tersebut. Dia meninggal di situ di kuburannya Laila. Akhirnya Laila dan Majnun dikumpulkan, tetapi setelah mati baru direndengkeun. Itu bahasanya kesedihan Laila Majnun. Endingnya itu bersatu, tapi bersatunya sudah mati. Di kuburnya dihijikkan didinya. Cerita Laila Majnun itu luar biasa. Kalau ceritanya Laila Majnun itu ya, itu kalau di dalam syair-syairnya Kais itu, Al-Majnun itu luar biasa. Nah, para sufi, para ulama itu dia ambil syair-syairnya Laila, tapi bukan cinta kepada manusia, tapi cinta kepada Allah. Begitulah cinta kepada Allah itu seperti yang terangkan cintanya Laila kepada Majnun kepada Laila. Itu kalau kita samakan cinta kita kepada Allah dalam setiap hari, Allah ya gitu ya. Allah terus. Nah itu ya, itu ada lagi cintanya siapa? Kalau di dalam ayat Jalaluddin Ar-Rum. Jalaluddin seorang raja, tapi karena cintanya kepada gurunya, dia bertemu dengan satu guru yang luar biasa, yang sehingga dia dengan guru tersebut dia kenalkan dengan Allah.
dia jadi meninggalkan semua yang dia kenikmatan apa namanya duniawi, jadi orang raja, dia dihormati dan segalanya demi mengikuti gurunya tersebut. Tapi gurunya akhirnya juga meninggalkannya karena ya apa namanya tuh ya saking lah, kenapa kau Jalaluddin, kan ada ceritanya itu. Apa saja kan Jalaluddin itu mau saja kalau disuruh apa saja mau itu. Pada suatu saat, Jalaluddin, sini Jalaluddin, apa? Belikan saya arak kan, belikan saya minuman. Wahai Kiai, kenapa saya harus belikan minuman itu, buat apa? Nanti bagaimana orang lain mengatakan kalau saya beli minumannya? Terus ya udah belikan saja sana. Ya udah, akhirnya Jalaluddin Arum itu karena disuruh oleh gurunya, mau tidak mau dia membeli minuman di satu warung gitu. Akhirnya ketahuan, wah itu Jalaluddin Arum. Jalaluddin itu kenapa dia orang yang besar, katanya sufi, katanya ulama besar, kenapa beli minuman itu? Akhirnya ditangkap oleh masyarakat. Ini katanya nggak benar nih, ternyata Jalaluddin itu peminum. Artinya dia karena ulama besar, kenapa dia jadi peminum kayak gini? Jalaluddin Arum diam saja, dia bingung dia. Malah suruh mau nyebut gurunya, nanti gurunya tercoreng namanya, dia diam saja. Nah, pada saat itu datanglah gurunya. Ada apa ini? Ada apa? Ini katanya Jalaluddin, dia mau mabok-mabokkan, mau minum minuman. Bagaimana ini, Pak Yai? Itu bahasanya. Enggak, ini bukan minuman, ini air biasa. Masa sih? Iya, ini air biasa. Saya yang nyuruh belinya, coba aja, rasain. Ternyata setelah dirasain, oh iya, ini bukan minuman, ini air biasa. Karena ya namanya para wali yang ngerti dia. Jadi air araknya itu jadi air biasa. Akhirnya terbebaslah Jalaluddin Arum. Bertanya pada gurunya, wahai guru, kenapa kau melakukan hal seperti ini? Apa kata gurunya? Jalaluddin, engkau sebenarnya tidak boleh sombong ya. Segala sesuatu itu apa namanya itu, kalau umpamanya hal tersebut itu tadinya bagus, kalau Allah mau menghendaki jelek, seketika engkau akan jelek. Kau kan dikenalnya orang raja, alim, sufi dan sebagainya, tapi gara-gara kamu memegang atau membeli minuman tersebut, kau akan jadi hina. Jadi Allah bisa membalikan orang yang mulia menjadi hina, orang yang hina menjadi mulia. Jadi ketika kita di atas tidak boleh sombong, ketika di bawah kita tidak boleh putus asa. Kayak gitu ceritanya. Akhirnya kan gurunya itu pergi. Jalaluddin ya kayak gitu, kayak kehilangan arah, kayak layang-layang putus. Cintanya di dalam syair itu disebutkan, tapi cintanya kepada gurunya bedanya seperti itu. Nah, ada laki-laki sama perempuan, ada sama gurunya, dan seperti itu. Itu Jalaluddin Arum. Ya. Ada lagi Al-Halaj. Kalau Al-Halaj bidadari. Kalau Al-Halaj itu sama seperti Syekh Siti Jenar ya. Cintanya kepada Allah. Jadi saking cintanya sama Allah, dia menyatakan bahwa saya Allah gitu. Tapi mengatakan saya tidak kepada Allah, dia nggak mengatakan sayanya nggak ada. Karena mengatakan bahwa dia itu adalah Allah, bukan karena dia itu, karena dia saking cinta sama Allah jadi merasa dirinya nggak ada. Dia nggak ada, bukan siapa-siapa, yang ada hanya Allah saja, kayak gitu maksudnya ya. Sehingga Halaj itu kemudian dibunuh, bukan dibunuh, dibunuh oleh gurunya sendiri, oleh para sahabat-sahabatnya. Ya ketika dibunuh tersebut itu darah yang mengocor di dalam tubuhnya itu lafaz Allah semua. Allah karena yaitu saking ya tanah cintanya sama Allah, dia menganggap dirinya Allahnya, karena bukan menganggap dirinya Allah, tetapi dia itu sudah menyangka bahwa dia nggak ada, hanya Allah aja di dalam tubuh saya itu, nggak ada siapa-siapa, hanya Allah. Karena dibunuhnya karena bahaya dalam mengajarkan kepada orang awam. Ya seperti Syekh Siti Jenar kan dibunuh lagi oleh para wali ya, karena ajarannya itu apa namanya itu tidak
cocok kalau diajarkan sama orang awam. Bagi dirinya dia benar, tetapi ketika diajarkan sama orang awam akan salah kaprah. Paham tuh? Ya, nanti kita cerita lagi tentang masalah Al-Hallaj dan ibu dan itu ya Siti Jenar. Semuanya waliullah. Kan cuma dia saking ya seperti itu. Beda kan sama wali-wali yang lain kan gitu. Mengajarkannya itu beda. Bagaimana kita mengajarkan kepada orang awam, kepada orang biasa, kepada yang sebaya beda. Tapi kalau pada orang awam harus diajarkannya ini dari bawah. Kalau yang sudah bisa ya diajarkannya ini supaya tidak tidak terjadi kesalahpahaman. Dan janganlah engkau mencari bencinya Tuhan dengan ridhonya makhluk.